إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini pembahasan safar di bulan Ramadan. Berpuasa atau tidak? Ya, semua insyaallah tahu bahwa saya diperbolehkan bagi musafir untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dalam safarnya. Tetapi ada beberapa poin terangkai dari rincian terhadap judul kajian ini yang perlu kita pahami baik-baik, karena sebagian dari kita ini dengan pahit kita katakan belum begitu tercerdaskan akan masalah ini. Puasa atau safar di bulan Ramadan, puasa atau tidak, itu ada dua bilik. Bilik pertama safar, bilik kedua puasa atau tidak. Safar ini yang perlu kita maknai segi hakikatnya dan batasannya sehingga disebut safar. Karena ini kalau enggak dipahami, seseorang mungkin akan salah dalam beramal dan bisa jadi berdosa dia. Kita mulai dari pemahaman terhadap safar dulu ya Pak. Kapan sih suatu perjalanan itu disebut safar secara syar'i dan secara urf atau pemahaman daerah kita? Nah, jadi perlu dibatasi perjalanan model apa yang disebut safar. Nah, sekalian, mentahdid dan membatasi ini safar atau bukan, para ulama rahimahullah mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Berbeda pendapat dalam masalah pembatasan mana yang disebut safar, mana yang belum sampai safar. Setidaknya secara garis besar dan paling mayoritas ada dua pendapat besar. Jadi dipahami dua pendapat ulama, pendapat satu dan pendapat dua. Kita mulai dari pendapat pertama, yaitu safar dibatasi dengan tinjauan jarak, atau bahasa mereka tahdid al-masafah, yaitu pembatasan dari segi jarak, minimal berapa jaraknya sehingga disebut safar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua bilang dari ulama, oh enggak, tidak pakai tinjauan jarak secara baku, melainkan ditinjau dari segi urf. Urf, ain, ra dan fa. Urf itu kalau di bahasa kita seperti kearifan lokal, dari bahasa Arab kearifan, arif, urf, yaitu tinjauan orang-orang daerah. Bagi orang Indonesia sesuatu disebut safar itu gimana gitu loh. Nah, ini tinjauan uruf. Ini menurut ulama lainnya. Ya. Jadi ulama pertama meninjau dari segi jarak, Pak. Nah, ini tolong dihafalkan, Pak. Diingat-ingat pokoknya.
Ulama lainnya meninjau dari segi bagaimana tinjauan pemikiran orang-orang sekitar. Tinjauan orang Indonesia kira-kira gimana gitu loh. Ya, kita rinci sekarang, kita rinci. Pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya disebut safar atau tidak dilihat dari tempuhan jaraknya. Ya, tempuhan jaraknya. Yaitu namanya arba'atu burud, disebutkan dalam asar Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Arba'atu burud itu kira-kira kalau sekarang kan pakainya kilometer. Maka dikonversikan 4 burud sama dengan kisaran 88 kilometer. Ya. Sebagian ulama membulatkan 80-an kilometer gitu. 80-an kilometer. Kalau jarak tempuhan safar atau perjalanan kita ini 80-an kilometer, maka dia terwujud padanya hukum safar, dia musafir. Gitu ya. Nah, kisarannya kira-kira gimana? Ya kalau misalnya dari Jakarta Cirebon jelas lah. Ya. Saya ingin cari misalnya kita bisa lihat di Google Map kok, Pak. Tapi agak repot juga saya kalau penceramah pakai Google Map, susah juga. Antum aja sendiri masing-masing ya. Misalnya dari Ben Hill sampai Cisaat, Sukabumi. Kira-kira 80 kilo lebih nggak, Pak? Lebih ya? Lebih. Ya. 80 kilometer lebih. Oke, berarti itu termasuk safar. Jadi tinjauannya dari apa? Dari jarak. Ini pendapat pertama dan ini ada beberapa dalil di antaranya perkataan Ibnu Abbas kepada kaum muslimin. Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, la taqsuru fi aqalla min arba'ati burud. Janganlah kalian mengkosor salat yang 4 jadi 2. Jangan lakukan itu di perjalanan yang lebih kurang daripada 4 burud. Kalau di sekarang 4 burud sama dengan 88 kilometer. Kisaran 80 kilometer tidak safar. Ya, begitu. Ya, makanya kita lihat sekarang dan alhamdulillah sudah ada Google Map. Antum mau kemana, dari mana kemana bisa diukur kira-kira berapa. Ini lihat tinjauannya jarak. Jadi bukan tinjauannya kendaraan. Bukan tinjauannya kendaraan, bukan. Ya. Karena ada kalanya sampai pakai pesawat ke Bandung nggak nyampe sejam. Tapi lebih dari 80 km. Apakah itu disebut safar? Kalau kita melihat di sini disebut safar lebih dari 80 km. Walaupun sebagian dari ulama tidak setuju kalau yang seperti ini tidak setuju disebut safar karena ini sepertiga hari aja nggak nyampe. Itu kata sebagian ulama ya. Tapi wallahu alam, Anda lebih condong pendapat yang mengatakan yang seperti ini tetap safar. Tapi kita mengacu kepada jarak tempuhan. Oke, itu pendapat keberapa? Pertama. Pendapat kedua, menimbang safar itu atau mentahdid membatasi safar itu enggak dengan tinjauan jarak, melainkan tinjauan kearifan lokal. Maka dikembalikan lagi ke individu. Biasanya negara atau daerah individu tersebut meninjau ini safar atau bukan gitu loh. Kalau bagi orang-orang daerah tersebut ini termasuk safar perjalanan jauh, maka safar secara syar'i gitu. Tapi sejujurnya jemaah sekalian, di Indonesia kalau pakai model pendapat kedua, orang akan berselisih pendapat karena kita ini ibaratnya kayak malam, sore dan petang. Mana yang malam nggak tahu, mana yang petang sore juga nggak jelas. Coba jam 7 bagi sebagian orang masih sore, bukan malam. Sekarang bagi sebagian dari kita nih, mungkin ada yang tinggal di Bogor, ya. Coba sekarang bukan dari stasiun Bogor, bukan dari Bogor kotanya deh,
dari daerah Jasinga. Jasinga kan ujung Bogor, perbatasan Banten. Jasinga kemari, silahkan di Google Map berapa kilometer. Misalnya lebih dari 80 kilometer. Dari Jasinga loh Pak. Ya. Nah, ternyata misal sampean kerja di Bendungan Hilir setiap hari Senin sampai Jumat. Sampean tinggalnya di Jasinga itu umurnya habis di jalanan nih orang nih ya. Dari Jasinga naik motor ke stasiun Bogor. Itu ngabisin berapa waktu itu? Masya Allah, masuk angin tiap hari kayak gitu itu. Kayak hidupnya gak lama ini orang kok kayak gini. Kok ada ya seperti ini misalnya. Dari Bogor naik kereta komuter lain mulai jam 4 pagi, jam 4 subuh. Kemudian untuk ke sini naik apa? Turun di mana Pak? Sampai sini Pak. Stasiun apa Pak? Sudirman dah. Hah? Karet. Tapi itu kan kayaknya harus transit dulu kalau nggak salah. Ya enggak? Manggarai gitu enggak? Manggarai transit dulu ke sini kalau nggak salah ya. Saya nggak ngerti kereta-keretaan. Itu capeknya luar biasa Pak. Tapi ternyata orang ini melakukannya everyday, setiap weekdays, dari Senin sampai Jumat. Artinya dia udah biasa kayak gini. Nah, gitu kan? Bagi orang kita nih yang seperti ini tergolong safar atau cuman pergi kerja? Pergi kerja Pak. Enggak. Mau secapek apapun gitu kan? Pergi kerja. Enggak termasuk apapun lebih dari 80 km dengan kepayahan yang luar biasa. Nah, maka wallahu a'lam di daerah kita ini di Indonesia ini pergi jauh itu sangat relatif. Sangat relatif. Jadi sebaiknya dikembalikan aja dulu ke perkataan Ibnu Abbas 4 burud, yaitu di sekitar kita 80-an kilometer. Seperti itu. Dan itu tidak melihat kepada transportasinya. Itu yang lebih tepat. Ya boleh jadi dia naik ke Bandung naik pesawat, gampang cepet. Ya. Dan itu hukumnya sama safar seperti orang yang ke Bandung naik apa Pak? Naik motor misalnya, safar juga. Safar juga. Tapi bagaimana kalau misalnya ini capek perjalanan tapi nggak jauh. Dari Ben Hill ke Tanah Abang. Dari Ben Hill ke Tanah Abang. Berapa kilometer Pak? Yes. 3. Tapi jalannya cara ngesot. Safar kan? Bukan safar lah, kenapa? Dia nggak masuk safar secara batasan kilometer, nggak. 3 kilometer doang. Nggak masuk safar juga secara batasan kearifan lokal. Kita bilang ini orang bukan musafir, ini orang majnun namanya. Orang gila. Ngapain ke Tanah Abang ngesot, ya kan? Enggak, saya mau dapat hukum safar karena capeknya. Ibrohnya di safar bukan capeknya sebenarnya. Iya, umumnya safar itu capek. Tapi kembalikan lagi aja ke batasan jarak. Itu lebih adil dan lebih fair, Pak. Lebih adil dan lebih fair. Kalau dikembalikan ke uruf, nanti sebagian orang semaunya dia karena merasa apa? Capek. Pergi kerja, pulang kerja tiap hari itu. Rumah di mana? Bekasi. Ya, kerja di mana? Ben Hill. Lewat mana? Ya lewat jalan yang ini nih. Nanti lewat Kalimalang, itu capeknya Masya Allah. Udahlah, saya hukumi diri saya safar. Enggak. Ya. Ini batasannya Pak. Jadi kisaran 80 km. Ini pembahasan pertamanya kita nih. Yaitu hakikat atau penentuan safar atau tidaknya seseorang. Jadi di sini insya Allah paham ya Pak ya. Batasannya minimal kisaran 80 km. Boleh 79, 78. Silahkan cari di Google Map tujuan sampean dari mana ke mana, kisaran berapa kilometer. Pembahasan kedua dari kajian ini jemaah sekalian, yaitu kapan dimulai
kapan dimulai pembolehan qasar dan jamak salat gitu loh. Kapan diperbolehkan memulai qasar, yaitu memendekkan rakaat dari 4 jadi 2, atau menjamak salat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Kapan dimulainya? Ini penting. Kapan dimulainya? Nah, langsung saya sebutkan aja kaidahnya, Pak, atau ketentuannya. Seseorang baru diperbolehkan mengqasar atau menjamak salat dalam konteks safar ketika terwujudkan padanya hukum safar. Ini saya ulangi sampai 3 kali. Seseorang baru diperbolehkan untuk mengqasar atau menjamak salat ketika terwujud pada dirinya hukum safar. Itu 2 ya. Saya ulangi lagi sekali lagi. Seseorang baru boleh menunaikan jamak maupun qasar salat ketika terwujudkan padanya hukum safar, hukum musafir, safar. Artinya, pemahaman terbaliknya, kalau belum terwujud pada dirinya hukum safar, maka belum boleh qasar maupun jamak. Itu kaidahnya. Mari kita takhrij kaidah ini ke contoh-contoh. Kira-kira ini benar atau enggak nih perbuatan orang-orang berikut. Contoh pertama. Misal sampean meniatkan ini misalnya tanggal berapa? 10 Ramadan ya. 10 Ramadan. Besok 11 Ramadan. Belum ditutup kan? Masih boleh mudik kan ya? Baik. Besok sampean mau mudik kemana? Pak, orang mana Pak sampean? Purwakarta. Safar berarti kawasannya ya. Misalnya Bapak ini sampean mau ke Purwakarta. Berarti safar Pak ya. Baik. Besok rencananya mau ke Purwakarta jam 8 pagi. Besok ya, jam 8 pagi. Ini udah berazam nih. Sama keluarga pakai mobil pribadi. Baik. Ini kan di bulan Ramadan. Besok 11 Ramadan. Akhirnya kemudian, malam berlalu menjelang subuh kan waktu sahur. Bini antum bilang, "Bang, kita puasa enggak hari ini?" Ya, antum bilang, kan ada dalilnya kalau kita safar boleh enggak puasa, ya kan ya? Boleh enggak puasa. Nanti dibayar setelah selesai bulan puasa. Boleh enggak puasa? Ya udah hari ini kita enggak perlu puasa karena kan nanti jam 8 kita safar kan? Maksudnya kita pergi ke Purwakarta, pulang kampung, mudik. Oh ya udah berarti kalau gitu kan enggak usah Enggak usah sahur karena kan hari ini kita enggak puasa. Oh ya udah berarti sekeluarga nggak berpuasa hari itu tuh, nggak sahur. Nah kemudian paginya jam 6 istri ke pasar. Ngapain ke pasar? Beli bubur, beli makan. Tukang bubur nanya, "Loh Bu, kok tumben banyak? Maksudnya bulan puasa gini tumben pagi-pagi kok beli banyak gitu, buburnya buat keluarga?" "Iya nih buat keluarga." "Loh, enggak puasa," kata tukang buburnya. "Enggak puasa." "Ya enggak ya, kan hari ini insya Allah nanti jam 8 kami bakal pulang kampung ke Purwakarta." "Ya enggak wajib puasa. Tukang buburnya kemudian apa sikapnya kira-kira? Ayo, anggaplah antum tukang bubur nih sekarang. Antum kira-kira bakal menyalahkan ibu-ibu ini dan keluarganya atau mengokekan? Ayo silakan. Yang siapa yang bisa mengatakan oke, siapa yang bisa mengatakan salah? Menyalahkan. Pakai hak ya, menyalahkan, bukan menyalahkan. Siapa lagi yang pro dengan beliau? Menyalahkan, salah? Atau antum diam? Khawatir antum yang salah?
Yang bilang benar cuma satu orang doang yang hidup. Salah atau benar Pak? Kalau antum jadi tukang bubur mendengar ini, ibu ini mau safar nanti jam 8 pagi, sekarang dia sarapan sama keluarganya. Kembalikan ke kaidah tadi. Seseorang baru boleh qasar maupun jama' salat kalau terwujud pada dirinya hukum safar. Untuk menjawab dia salah atau enggak, coba kaidah tadi gimana? Membenarkan. Bapak membenarkan, beliau menyalahkan. Ada lagi nih imbang di satu-satu nih. Ayo, voting. Siapa yang pro beliau, siapa yang pro beliau. Pertanyaan kembali ke apa? Apakah ibu ini sudah terwujud pada diri dan keluarga hukum safar gitu? Kan udah niat kan ya? Udah niat kan? Udah niat. Iya udah niat kan ya? Kan udah niat Mas. Ya. Taib. Kan udah niat jadi kan. Jadi dia nanti mau safar, udah niat bahkan dari kemarin. Sekarang nih misalnya. Mohon maaf ini siapa yang mau dijadikan contoh kira-kira yang bakal pulang kampung siapa nih Pak? Enggak apa-apa, ini aja. Yang bakal pulang kampung nih, nggak ada ya? Nggak ada nih, nggak ada pulang kampung nih. Yang bakal pulang kampung siapa Pak? Sampai mau pulang kampung sebentar lagi? Nggak, betah berarti di Jakarta ya. Misalnya Anda mau pulang kampung, dan Anda sudah merencanakan itu sejak dari 1 Ramadan. Ya. Dari 1 Ramadan. Kapan pulang kampungnya Ustaz? Nanti insya Allah tanggal 25 Ramadan. Kemudian Anda tidak puasa dari 1 Ramadan sampai 25 Ramadan. Itu kok bisa? Anda sudah niatan bakal safar tanggal 25. Gimana Pak? Simpelnya gini. Kalau seseorang merasa cukup yang penting saya udah niatan mau safar, maka nggak wajib atas saya puasa. Nah itu berarti bisa menjadi alasan dong. Kalau udah niatan mau safar sejak tanggal 1 Ramadan, berarti nggak wajib dong dia puasa dari tanggal 1 sampai 25 Ramadan. Gimana Pak? Bisa kena nggak Pak maksud saya? Artinya gini ya kawan. Niatan untuk safar itu belum terwujud padanya hukum safar. Jadi sampean yang benar. Ya, benar tadi. Iya, gitu kan Pak ya. Artinya lagi, kembali ke contoh tadi. Orang yang belum mulai safar, walaupun sudah niatan safar, belum boleh untuk qasar maupun jamak sholat. Gitu ya. Kecuali mungkin dia prediksikan nanti di waktu asar misalnya dia sudah safar dan akan susah, maka boleh prediksi itu menjamak tapi nggak boleh qasar. Menjamak tapi nggak boleh qasar. Contoh-contoh nih, saya kasih contoh. Ini contoh real di nyata kita. Terminal terdekat di sini apa Pak? Terdekat di Ben Hill apa Pak? Terminal. Terminal terdekat sini apa Pak? Terminal bis. Nggak ada dah. Jonggol, Pulau Gebang, oke, Pulau Gebang. Pulau Gebang emang perasaan jauh banget Pak. Itu paling dekat Pak. Kalideres lebih jauh ya? Grogol, oke, Grogol. Mau naik bis ke arah Semarang atau Solo, ya kan? Biasanya kan berangkatnya itu jam berapa dia? Jam 3 sore, jam 4 sore, sekitar itu kan? Dari terminal. Zuhur di Masjid Al-Falah. Ya. Tinggalnya di daerah sini, masih mukim sini. Salat zuhur panokat. Kemudian kapan sampai berangkat? Berangkat saya insya Allah sebelum asar nanti. Masih berangkat dari Ben Hill menuju ke Grogol.
Tapi nanti pas asar lumayan susah nanti kalau udah sampai terminal ya lumayan susah sholatnya. Maka di sini dia boleh menjamak sholat asar dijamak di awal waktu di waktu zuhur karena adanya masyaqqah nantinya gitu loh. Boleh. Tapi tidak diqasar karena belum safar. Nah itu boleh seperti itu. Tapi diqasar nggak boleh ya. Seperti itu. Oke. Nah, adapun kalau misalnya dia belum jalan, belum apa, tiba-tiba dia nggak puasa karena nanti mau safar. Tiba-tiba dia qasar karena nanti mau safar. Enggak, ini nggak bisa. Dan ini kerap kali yang terjadi pada kita. Ya. Nggak puasa dari awal, nggak puasa dulu. Puasa dulu. Nanti pas udah melewati kampung sampean, maksudnya bukan melewati kampung, ya. Udah keluar Ben Hill, baru di situ Anda adalah seorang musafir. Terwujud pada Anda hukum musafir. Ya enggak? Ini secara syar'i dan secara tradisi juga gitu loh. Sekarang orang lagi packing barang nih buat safar. Apakah dia orang yang bersafar atau orang yang mau safar? Yang mau safar. Orang yang mau safar belum ada hukum safar untuk dia. Begitu Pak. Ya, jadi jangan nggak puasa dulu, puasa dulu. Syukur-syukur kalau misalnya nanti pas lagi safar ternyata ringan safarnya, maka dia lebih baik puasa. Tapi itu pembahasan kedua ya. Jadi kaidahnya adalah seseorang baru boleh jamak dan qasar dalam konteks safar ketika terwujud pada dirinya hukum safar. Dan hukum safar itu baru terwujud ketika sudah melewati negerinya. Artinya sudah berangkat dan melewati negerinya, melewati daerah perkampungannya. Ya, misalnya di daerah Ben Hill, udah pergi ke Grogol, sampai dia di Grogol ke terminal, maka dia sudah terwujud pada dirinya hukum safar. Begitu Pak, ya, dipahami baik-baik. Ya. Dipahami baik-baik. Ya, seperti itu. Maka kalau misalnya nanti jam 3 nih saya bakal ke Grogol ke terminal. Sekarang masih wajib apa? Puasa. Tetap wajib puasa. Ntar pas di terminal sampai mau buka silahkan, tapi nanggung ya. Buka jam 5. Ya Allah, capek deh. Ya, nanggung banget itu. Ya. Tapi nanggung gitu loh. Kenapa enggak sekalian aja buka maghrib gitu. Begitu ya. Pembahasan ketiga. Ketika seseorang lagi safar, mana yang lebih afdal? Kan orang lagi safar nih, udah safar nih. Dia boleh apa? Boleh tidak berpuasa. Ini sepakat kita ya. Orang safar, selama safar bukan safar tujuan maksiat, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pas safar ya. Pas lagi safar. Namun pertanyaannya nih yang ketiga nih, mana yang lebih afdol buat dia? Puasa atau enggak? Nah itu. Mana yang lebih afdol buat dia? Puasa atau enggak? Yuk kita pelajari satu hadis dari sini. Memang ada firman Allah, wa antasumu khairul lakum. Hendaklah kalian puasa itu lebih baik buat kalian. Dalam kondisi safar lebih baik puasa, itu ayat. Tapi ada hadis ini nih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika Rasulullah SAW berada dalam suatu safar, yaitu safar dari Madinah menuju Mekah untuk perang Fathu Mekah. Safar di bulan Ramadan tanggal 8 Hijriah. Maka fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaih. Maka beliau kemudian pas lagi jalan di safar tersebut melihat ada ziham. Ziham itu sekerumunan orang, kerumunan para sahabat Nabi lagi ngapain? Dan ternyata ada rajul, seorang pria qad dhullila, sedang dinaung-naungin, sedang dikipas-kipasin. Wah, rajul ini udah gak berdaya, geletak gitu, gak berdaya itu. Orangnya langsa banget gitu. Maka kemudian mahadza, kata Nabi SAW. Apa ini? Ada apa ini? Kok ada seseorang geletakan begini kemudian
kayak orang sakit kayak apa gitu. Maka kemudian kata sahabat-sahabatnya, Saim ya Rasulullah, dia lagi puasa ya Rasulullah. Ini di bulan Ramadan, dia lagi puasa ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk perbuatan baik berpuasa di bulan berpuasa pada saat safar di bulan Ramadan. Bukan termasuk hal yang baik berpuasa selagi safar di bulan Ramadan. Ini kata Nabi ini. Jadi seolah-olah kayak ayat, hendaklah kalian berpuasa itu lebih baik buat kalian. Dengan hadis, bukan hal yang bagus puasa lagi safar. Itu seolah kontradiksi. Makanya sebagian kita kalau ditanya, enaknya kalau bisa safar puasa nggak ya? Puasa dong. Masa nggak puasa gitu doang? Gitu. Ada yang bilang, enaknya kalau kita safar puasa nggak usah puasa kan? Lebih baik nggak puasa. Kan rukhsah, keringanan dari Allah. Maka yang gimana nih? Yang puasa kadang-kadang nyalahin yang nggak puasa. Yang nggak puasa juga nyalahin yang puasa. Maka manakah sikap yang lebih tepat? Sikap yang lebih tepat di sini melihat ke dalil, ketahuilah bahwasanya hadis Nabi barusan ini, beliau mengatakan bukan termasuk perbuatan baik puasa pas lagi safar. Itu konteksnya apa? Lihat konteks orangnya, lihat. Orangnya itu karena puasanya dia si safar, jadi ngerepotin orang. Jadi nyusahin diri sendiri, bahkan nyusahin orang. Maka kata para ulama, kalau misalnya terwujudkan padanya masyaqqah, kesulitan yang berat dalam safarnya, lebih afdol buat dia tidak berpuasa. Itu. Ini penting nih Pak, kriteria ini penting. Jadi bagaimana sih barometernya, apa sih batasannya? Tidak puasa di bulan Ramadan pas lagi safar itu lebih afdol dibandingkan berpuasa. Makanya kita katakan, kalau kalau terwujud padanya masyaqqah, yaitu kesulitan berat, kesulitan yang besar, maka dia lebih afdol tidak berpuasa. Seperti misalnya dia udah berusia, kemudian kalau puasa juga di safarnya itu akan menambah sangat berat safar ini, maka lebih afdol baginya tidak berpuasa. Atau dia melihat bahwasanya di safarnya ini kayaknya bakal bermadarat kalau saya puasa. Di safar ini kayaknya saya bakal bermadarat kalau saya puasa. Misal nih, sampean udah jalan pakai mobil pribadi sama keluarga. Kan lihat Google Map kan, ternyata tol Cipali di titik pertigaan yang arah Purbalenyi apa gitu, itu ternyata ada kecelakaan dan merah sekian kilo merah, bukan merah hitam lagi, jadi stop tuh mobil di tol itu. Misalnya ya, sampai baru di Bekasi, pas ngeliat, waduh, ini bakal nunggu lama nih nanti macetnya nih. Maka karena ada prediksi bakal memberatkan, boleh bahkan lebih afdol tidak berpuasa. Lebih afdol tidak berpuasa. Seperti itu ya. Tapi kalau samping lihat jalanan lancar, ke Bandung pula lancar, hijau semua, enak, ber-AC, nyaman, tinggal tidur, driver aja yang driving. Yang seperti ini kan enak. Lebih afdol baginya untuk berpuasa. Ya gitu. Kemudian di antara batasan lebih afdol dia tidak berpuasa lagi safar adalah ketika dia khawatir terjangkit pada dirinya riya dan ujub di antara para ahli safar, para musafirin. Misal dalam satu satu bis travel itu atau satu bis lah gitu. Rata-rata nggak puasa. Dia sendiri yang puasa. Dan ternyata dengan berpuasanya dia dipandang sama orang-orang. Dan itu dikhawatirkan membuat dirinya apa? Ria, sombong, ujub. Maka lebih afdol baginya tidak berpuasa. Karena kalaupun dia berpuasa kemudian ujub dan sombong dan ria, maka boleh jadi puasanya malah jadi berdosa. Maka lebih afdol baginya apa? Ya udah nggak usah puasa. Dikotok nanti setelah selesai bulan Ramadan. Ya begitu. Ya. Begitu juga kalau misalnya dengan batasan ketiga.
Kalau dengan berpuasanya dia safar, itu bakal membuat dia mager dari beramal, nggak mau beramal apa-apa di safarnya, atau menyusahkan orang lain. Digotong dianya nanti, ya, dibantu ini itu, ya. Ini yang lebih afdal baginya adalah tidak berpuasa. Maka ditinjau nih jemaah sekalian, terutama yang sudah berusia lanjut ya. Kalau itu membuat orang lain kesulitan pas lagi safar, maka nggak usah gengsi, lebih afdal tidak berpuasa. Ambil rukhsah dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang nih sebagian, mohon maaf, sebagian dari bapak-bapak ya mungkin karena takwanya kepada Allah, karena pengen puasa gitu loh. Tapi jangan sampai puasanya Anda di safar itu membuat orang-orang tuh kesulitan. Membuat orang-orang tuh nggak ridho jadinya. Jadi lebih afdal tidak berpuasa. Wallahu taala alam. Ya. Ada waktu sekian menit ya. Jika ada pertanyaan, ada pertanyaan atau tidak? Ya kawan sekalian. Ya. Ada pertanyaan enggak selain ini? Oh udah 2 ya. Baik. Pertanyaan pertama, saat perjalanan jam 11 sampai dengan jam 17. Berarti sekitar 8 jam ya. Bagaimana cara qasar jamaknya? Oh ini ya. Bisa panjang ini. Perjalanan ini yang nanya siapa? Perjalanannya kemana dulu nih Pak? Dan apakah dia ada niatan mukim atau enggak gitu loh? Ya, perjalanan jam 11 sampai jam 17. Oke, ini anggap nih. Seorang mahasiswa dia kuliah di UI misalnya, kuliah di Depok UI misalnya, dan dia anggap orang Cirebon, oke? Kemudian dia mau ke kampus nih, mau mulai ngampus ya. Dari Cirebon berangkat jam 11 sampai Depok jam 17. Bagaimana cara qasar jamaknya? Cara qasar dan jamaknya? Jadi perjalanan. Di perjalanan. Di waktu zuhurnya maupun waktu asarnya. Gitu kan? Di waktu zuhurnya maupun waktu asarnya. Ya di perjalanan. Di waktu zuhurnya ataupun waktu asarnya. Nah sekarang kita tanya, dia kan anak UI dan berarti ngekos di daerah sekitar itu, di Beijing misalnya, belakang UI misalnya. Dan dia kan ngekos berarti apa? Dia akan bermukim di situ kan. Maka tidak boleh dia menunda sholat zuhur dan menjamaknya ketika dia sudah sampai di Depok, nggak boleh. Paham nggak Pak maksud saya? Artinya kalau dia mau menjamak sholat, itu harus ketika selagi kondisi safar. Bisa dipahami Pak? Nggak paham? Paham nggak paham? Saya nggak tahu Bapak paham atau nggak paham ini. Saya pada diam aja. Jadi dia mengqasar dan jamaknya di perjalanan. Jangan di tempat tujuan. Kenapa? Tempat tujuan tersebut adalah tempat mukimnya dia nanti. Batasan seseorang disebut mukim itu menurut pendapat yang lebih tepat adalah 4 hari. Kalau dia udah niatkan nih, dia udah niatin pas pergi, saya niatin saya bakal ke tempat tujuan, nanti di tempat tujuan saya akan stay di sana 4 hari atau lebih, misal 2 bulan, sebulan, seminggu. Maka pas dia sampai tempat tujuan, dia bukan musafir lagi. Ini yang perlu diperhatikan ya Pak. Kalau misalnya sampai pulang kampung misalnya ke Solo tadi, pulang kampung ke Solo. Di perjalanan dari Ben Hill ke Solo musafir. Tapi sampai udah memikirkan dan mengazamkan sampai bakal tinggal 7 hari di rumah Simbah. 7 hari, lebih dari 4 hari. Maka itu berarti sampai mukim di Solo itu, di tempat yang sama kan? Iya. Maka ketika sampai di tempat Mbah, maka hukum sampean bukan hukum musafir lagi, hukum mukim. Artinya wajib sholat berjamaah, wajib sholat 4 rakaat untuk zuhur, nggak ada qasar, nggak ada jamak. Kenapa? Sudah dihukumi mukim secara syar'i walau KTP-nya KTP Jakarta. Jadi KTP ini nggak masuk ke dalam ini. Oh saya musafir karena KTP saya Jakarta, enggak. Ya dilihat ya. Tapi kalau misalnya nomaden atau belum jelas, maka masih tergolong safar. Misalnya
ini saya mau ke Solo tapi sampai sana nggak tahu saya berapa hari di rumah Simbah. Mungkin besok di rumah Simbah dan Simbo ya satu rumah insya Allah ya. Di rumah Pak Le, besoknya di rumah Pak D, besoknya nggak tahu lah nanti gimana nanti di sana. Nah ini berarti dia karena nggak jelas masih tergolong musafir pas sampai di tujuan. Kedua, saat perjalanan kembali safar baru sampai bandara atau terminal dekat rumah, apakah masih bisa qashar atau jamaah? Insya Allah masih. Kenapa? Karena ana yakin namanya bandara-bandara, rumah-rumah, kampung-kampung, bandara-bandara, udah beda daerah, ya begitu. Walaupun namanya sama-sama Cengkareng, tetapi kan bandara-bandara ada sendiri, Cengkareng, daerah-daerahnya ada sendiri, desa-desanya, kampung-kampung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, jazakallah khair. Mohon izin untuk bertanya Pak Ustadz. Bagaimana jikalau kita salat fardu di dalam transportasi umum, bis, kereta, pesawat, kita niatnya menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Tetapi apakah kita harus menghadap kiblat persis atau bagaimana? Sedangkan kita duduk di kendaraan umum, laju kendaraan kita arahnya tidak menentu. Itu bagaimana Pak Ustadz hukum salatnya? Kalau dia kendaraan umum yang dia tidak bisa menyetop, ya, nggak bisa dia stop, ya, atau udah ke stop di rest area tapi dia ketiduran, misalkan biasanya kalau bis-bis ada rest area, itu wajib untuk sholat di masjidnya, jangan di bis atau jadi mobil, di masjid rest area wajib karena itu utuh kiblatnya ada. Tapi kalau ternyata beruzur, mungkin ketiduran, mungkin ini itu dan seterusnya, maka dia boleh sholat di atas kendaraan semampu dia. Kalau dia bisa menghadap kiblat pas lagi takbiratul ihram itu lebih afdol. Kalau dia bisa menghadap kiblat pas lagi takbiratul ihram itu lebih afdol. Tapi kalau nggak bisa nggak ada masalah. Makanya sholat di atas kereta fadl. Nah sholat di atas kereta juga gimana caranya? Kalau ada di gerbong dekat gerbong makan itu ada musolahnya Pak. Ada musolahnya biasanya kereta itu. Kereta keluar Jakarta ya. Ada musolahnya. Nah sholatlah di musolah itu kalau misalnya bisa terpakai. Kemudian lihat kompas arahnya kira-kira mana yang ke arah Ka'bah. Maka kalau udah menghadap gitu, udah bismillah, Allahu Akbar, nanti berikutnya udah nggak masalah. Yang penting takbiratul ihramnya. Tapi kalau nggak bisa seperti itu, fadhol salat di atas seatnya masing-masing. Seperti di pesawat atau kalau di pesawat kalau nggak bisa ya udah di seatnya masing-masing. Ya begitu. Itu nggak masalah insyaallah. Ya. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram aina batakunu yudrikum astagfirullahaladzim. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah masalah arah kiblat. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Itu kemanapun kalau bisa ke arah kiblat, tetapi kalau nggak bisa ya khalas dimanapun insyaallah akan tetap sah salatnya karena beruzur ya. Mungkin sekian aja insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.